siapa orang yang tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah? Dia la ya'rif yaumahu min amsihi. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu, dan ketika dia bersalawat kepada Nabi itu dia mengeraskan, dia mengangkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Wa fi syarafil Mustafa li Abi Sa'id anna Aisyah radhiyallahu anha kanat takhitu syai'an fi waqti sahar. Kata beliau, disebutkan dalam kitab Syarafil Mustafa karya Syekh Abi Sa'id bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika sedang menjahit sesuatu di waktu sahur. Di waktu sahur sedang menjahit. Kemudian fadalatil ibrah wa tafi'a as-siraju. Kemudian jatuhlah jarum yang beliau gunakan, dan lampu pada saat itu juga mati. Lampu yang digunakan untuk menerangi mati. Fadakhala 'alaihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam ruangan Sayyidah Aisyah itu, fa'adha'a al-baita bidau'ihi sallallahu alaihi wasallam. Seisi ruangan menjadi terang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Akhirnya wa wajadatil ibrah, dan Sayyidah Aisyah pun bisa menemukan jarum yang beliau gunakan. Faqalat ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah terkesima, wahai Rasulullah, wajah engkau begitu bersinar. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wailun liman la yarani. Kata Nabi Muhammad, wailun liman la yarani, merugi orang-orang yang tidak dapat melihatku. Qalat wa man la yaraka. Sayyidah Aisyah pun bertanya, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa melihatku adalah al-bakhil, yakni orang yang pelit. Ditanya lagi oleh Sayyidah Aisyah, qalat wamanil bakhil, siapa orang yang bakhil itu wahai Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan orang yang pelit itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad pun menjawab, qala alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Yang dimaksud dengan al-bakhil, yang dimaksud dengan orang yang pelit adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku padahal dia mendengar daripada namaku. Jadi orang yang tidak bisa melihat Rasulullah adalah orang yang pelit. Kemudian ditanya lagi, siapa yang dimaksud dengan orang pelit di situ wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan orang pelit adalah orang yang mendengarkan namaku namun dia tidak mau berselawat kepadaku. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, kita harus mengamalkan ketika nama Nabi Muhammad itu diucapkan, maka sudah seharusnya lisan kita ringan untuk mengucapkan, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang mengatakan, misalnya dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lisan kita pun secara spontan mengatakan Allahumma sholli alaihi. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad karena nama Nabi Muhammad tadi diucapkan. Kita tidak mau termasuk orang yang merugi, yang tidak bisa melihat daripada Rasulullah, keindahan Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita masuk dalam kategori al-bakhil, yakni orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sedang ia mendengar daripada nama Nabi Muhammad SAW. Juga di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hathith, merupakan karya daripada Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Kitab Tanqihul Qaul Al-Hathith ini mensyarahi kitab Lubabul Hadis karya Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Di halaman 12 dari kitab Tanqihul Qaul Al-Hathith yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan ada sebuah keterangan di halaman 12, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, qala ba'du sufiyah kana li jarun musrifun ala nafsihi la ya'rifu yaumahu min amsihi. Ada sebagian tokoh-tokoh sufi bercerita bahwa
beliau ini memiliki seorang tetangga yang musrif ala nafsihi. Dia udah nggak memikirkan bagaimana kehidupan dia sehari-hari, sudah tidak peduli karena begitu la ya'rifu, sampai musrif ini yakni orang yang berlebihan, yang zalim terhadap dirinya, dia la ya'rif yaumahu min amsihi, dia tidak mengetahui mau itu malam, mau itu siang, mau itu pagi, dia sudah tidak peduli. La ya'rifu min amsihi. Kenapa? Karena dia minta ammukihi fis sakri, dia ini seorang pemabuk, setiap harinya dia mabuk, akhirnya dia tidak mengetahui mana pagi, mana siang, mana malam. Itu kemudian dikatakan musrifun ala nafsihi. Ada tokoh sufi memiliki tetangga yang semacam itu. Jadi ini udah parah. Kata tokoh sufi itu, wa kuntu a'idzuhu, aku sudah menasihatinya, aku udah memberikan udah ku kasih mau'idhah, udah ku kasih nasihat agar dia tidak begitu terus. Namun falam yakbil wa amartuhu bitaubah falam yaf'al. Aku udah ngasih dia nasihat tapi dia tidak mau menerima nasihatku. Dan aku udah perintahkan dia untuk bertaubat, falam yaf'al, dia pun tidak mau bertaubat. Hatinya belum terbuka. Falamma mata ra'aituhu fil manam, ketika dia meninggal, tetangga yang musrif ala nafsihi ini, yang tetangganya seorang tokoh sufi ini meninggal, ra'aitu fil manam, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku melihat ia, wa huwa fi arfa'i maqamin, tetanggaku ini dalam derajat yang mulia, wa alaihi khullatun khadra min khulalil jannah, dan ia dipakaikan dengan pakaian yang sangat indah, min hulalil jannah, daripada perhiasan-perhiasan surga. Intinya dia mulia, libasil i'zaz wal ikram. Fakultu, kemudian aku pun bertanya, karena aku penasaran, kok bisa orang semacam ini, yang dulu semasa hidupnya dia musrif ala nafsihi, nggak tahu malam, nggak tahu pagi, dia mabuk saja, kok bisa kemudian dalam mimpiku aku melihat dia dalam keadaan yang mulia. Fakultu, maka aku pun bertanya, fakultu lahu bima nilta hadhil martabatal azimah, dengan apa wahai engkau tetanggaku, engkau mendapatkan kedudukan yang agung ini, engkau mendapatkan kedudukan yang mulia ini? Dia pun menjawab, qala, begini ceritanya, hadartu yauman majlisaz dzikri fasami'tu al-alim yaqul, suatu ketika aku datang di majelis zikir, tidak tahu, tiba-tiba saja dia datang hadir dalam kesempatan itu, di hari itu dia hadir di majelis zikir. Kemudian fasami'tu al-alim yaqulu, dan aku mendengarkan seorang alim, ya mungkin yang sedang memberikan ilmu pada kesempatan kali itu, yang sedang memberikan tausiah, dia mengatakan, orang alim itu yang menjadi pembicara pada majelis zikir itu mengatakan, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan ketika dia bersalawat kepada Nabi itu dia mengeraskan, dia mengangkat suaranya, maka orang yang bersalawat dengan mengeraskan suaranya itu wajabat lahu jannah, dia pasti masuk surga. Begitu kata al-alim yang berbicara pada majelis zikir itu, mengatakan begitu. Siapa-siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengeraskan suaranya, maka wajabat lahul jannah, dia berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tsumma rafa'a al-alim sautahu bis sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang alim itu pun mencontohkan dengan mengeraskan suaranya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam prakteknya setelah itu yang alim ini pun mengatakan, wa rafa'tu sauti wa rafa'a al-qaumu aswatahum, akhirnya aku pun mengikuti apa yang dilakukan oleh al-alim itu yang bersolat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang lantang, Allahumma sholli alaih, begitu. Dan aku pun mengikutinya, aku melantangkan suaraku ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, wa rafa'al qaum aswatahum, dan orang-orang yang hadir pada kesempatan kali itu pun mereka melantangkan suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sebab daripada hal ini, faghufira lana jami'an fi dzalikal yaum,
barokah daripada aku melantangkan suaraku ketika bersolawat. Dengan barokah itu semua, faghfira lana jami'an fi dzalikal yaum. Kami yang hadir pada kesempatan kali itu mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah yang begitu luar biasa. Akhirnya aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana nasibi minal maghfirah wal rahmah anjada alayya bihadhi nikmah. Akhirnya aku mendapatkan daripada ampunan Allah tersebut dan aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki impact yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.